buruk jelek, kita dimohonkan ampun oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bocah-bocah, istilah lain bocah-bocah ya, kita selalu dibarengi Nabi kita, selalu dibarengi kita, Nabi kita selalu disyafaati baik dan buruk kita. Pas baik beliau muji pada Allah Ta'ala, pas buruk disuani ngapura. Bocah-bocah yang atas nani, bocah-bocah coba ditimbang dipikir, saat dur-dure nilai ibadahku kabeh bocah-bocah dibanding muji kanjeng Nabi ini Gusti Allah atas amal kita, tidak ada apa-apanya bocah-bocah. Sehebat-hebat istighfar kita, tobat kita pada Allah atas kesalahan kita, dibanding disuruh ngapura jeung Nabi gotong, tidak ada apa-apanya bocah-bocah. Bocah-bocah, jadi satu pasti diterima. Kedua, Nabi dawuh sing bilang siapa yang balasat kepadaku satu kali saja dibalas oleh Allah 10 kali. 10 100. Para ahli mengatakan salatnya Allah Ta'ala pada manusia itu berupa ampunan dan kasih sayang. Jadi kalau kita membaca salat bocah-bocah pasti diterima, pasti mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Satu salawat ini 10 kali bocah-bocah. 10 100. Coba kita pikir, kita renungkan betapa anugerah Allah di akhir zaman ini. Kita diberi Nabi kita, disyafaati bocah-bocah terjadi. Coba, ayo bocah-bocah kita tuh, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hajalana la salahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaro takuntu sasanalika. Al-Fatihah. Ayo bocah-bocah sing tak tresnani, sholawat tak terus bocah-bocah ya. Pertama diterima, kedua diberi 10, kemudian ketiga dibareng Gusti Allah, dibarengi malaikat bocah-bocah. Coba ayo direnungkan, kita wong sing akeh dosane dibarengi nabine, diparingi pangerane bocah-bocah. Gusti Allah dawuh begini bocah-bocah, inna sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat Nabi sedang dan akan. Yusallu ala Nabi sedang dan akan. Terus tanpa berhenti memberi salawat untuk Nabi kita. Itulah Allah menyintai Nabi kita anak-anak. Di samping Gusti Allah menyintai Nabi kita, terus bersalawat tanpa berhenti bocah-bocah. Allah Ta'ala menyintai umatnya Nabi kita. Maka Allah merintahkan, bahkan sebelum perintah melaksanakan bersolat dan para malaikat untuk Nabi kita. Kemudian memerintahkan, wahai orang yang beriman, hadirkan dasar pada beliau. Sehingga kita ditanya Allah, Allah menyintai kita. Coba kita gambarkan ya. Mungkin kita menyuruh orang berbuat baik, orang tua pada putra umpamanya. Kemudian yang muncul itu melopori, nyontoni gitu ya. Setelah yang diutus itu melaksanakan, yang nyonton itu istirahat, itu masih indah, masih mulia, karena sudah menyontoni, sudah konsekuen. Lah Gusti Allah jauh daripada itu. Bahkan sebelum perintah melaksanakan, yang diperintah melaksanakan, Allah tidak berhenti, terus bersolawat dan para malaikat untuk Nabi kita bocah-bocah. Itulah sholat bocah-bocah. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu sedang dan akan bersolat untuk Nabi kita, mendahulinya. Kalau merintah kepada kita, orang beriman harus sholawat kepada beliau. Ya saya teringat Mbah Yai bocah-bocah. Mbah Yai ini sangat birosonya, kayak belum pernah mendengar satu sejarah perjalanan manusia. Ini bisa kita lihat sejarah yang dari Wahidiyah dan karakter beliau bocah-bocah. Di antaranya di sini begini. Beliau lillah dan Rasul
sehingga terwujud amanat wahidiyah dan ajarannya. Ini bukan kekuatan manusiawi, tapi kekuatan lirrasul birosul disamillah billah. Maka terjadilah suatu perwujud itu bukan kemampuan manusiawi. Ini biar kita lihat di sejarah wahidiyah. Satu contoh bocah-bocah. Pada tahun 1959 beliau mendapat alamat gaib. Bocah-bocah ngerti ya alamat gaib? Ya, alamat gaib beliau. Maksudnya begini. Beliau supaya ikut-ikut merjuangkan mental masyarakat dengan batiniah. Ya ikut-ikut bocah-bocah. Ini fakta bersama kekuatan lirasul birasul di dalam perwujudan wahidah itu. Dibanding manusiawi ini ya. Kedua, terjadi lagi nanti lebih keras sehingga beliau merasa terancam. Kalau tidak segera mengambil langkah-langkah ikut itu tadi, maka pada itu beliau dalam kondisi yang begitu gemetar, takut dan seterusnya. Maka begitu dawuh beliau, tukang nggih kula samanten kula coret-coret semesem dados sholawat, padahal mboten renyana damel sholawat. Ini kedua, kekuatan lirasul bila itu lebih kuat daripada manusiawinya. Bahkan tidak ada gejala manusia itu mencampurinya. Ini dalam satu fakta sejarah itu. Kemudian di antara ketiga, belum pernah dimohon petunjuk oleh seorang. Yang saya Mbah Yai sah panjenengan kula nderek sinten. Nah ini ya. Saya Mbah Yai setelah panjenengan kula nderek sinten. Beliau mesem dengan penuh kasih sayang. Jawabnya, sampan nderek wahidiyah. Lek teng kula mboten ten sampan bingung. Wahidiyah kan mujadid setidaknya 100 tahun. Kula nggih dadi sisi teng mriku para hati-hati. Dan selanjutnya salat itu tidak dinamakan mu'alifnya. Ini sering banyak para mu'alif salat nama saat itu dinamakan nama mu'alifnya. Dan terusnya meniadakan guru dan murid. Beliau argumennya begini, karena betapa berat syaratnya menjadi murid, peribahasa sulitnya, langkah seperti kelangkaannya burung gagak berwarna putih. Apa ada burung gagak berwarna putih? Tidak ada. Itulah gambar sulitnya menemukan guru yang nisab di akhir zaman. Belum lagi syarat bergurunya, peribahasa jiwa raga dapat diminta gurunya harus diberikan. Itu dengan gembira. Beliau kemudian menegaskan begini, ya daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kan tidak memenuhi syarat, monggo sareng-sareng mawon. Dan insya Allah waidah sudah cukup untuk sowan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengantar orang lain itu. Tapi lebih sempurna lagi diteruskan begini. Ya kalau perlu semua harus dianggap guru. Karena semua ini lisanul khalim ada mengatakan aku ada penciptanya, aku ada penciptanya, aku ada penciptanya. Berarti ini guru kita. Sehingga di sini berarti kita tidak dilarang memakai adabnya murid walaupun tidak bisa guru dan murid. Mengapa Rasulullah SAW tidak populer guru dan murid tapi sahabat? Karena di dalam kejiwaan hati murid ini ada kuat ikatan sehingga terforsir fokus hanya gurunya. Sehingga yang difanatiki gurunya. Ya kadang-kadang ya memang mungkin pada Allah juga begitu. Tapi di sini peran tersita madhab gurunya itu mungkin lebih separuh. Ini prakteknya. Ini teori-teori pengalaman suatu ya, kesugestian seorang guru, tokoh politis. Nah, kalau Rasulullah itu kekuatan sugesti itu dari alamiah karisma beliau. Kemudian beliau maka
Mungkin sugesti yang tiada tara sehingga loyal total tiada tara, tapi bersyariah yang normal, yuti kulladzi haqqin haqqah, normal para hadirin. Itu pun beliau tidak mengambil suatu keributan murid yang lazim akan menguatkan kekuatan sugesti dan loyal total. Kelemahannya Gudan itu tercetak kekuatan loyal total sehingga tidak ada kesempatan melihat lainnya, sehingga di situ mempersempit perkembangan cakrawala pemikiran kebaikan dalam global ini. Maka bahayanya adalah suudzon pada orang benar. Kalau husnudzon pada orang buruk boleh, tapi kalau suudzon pada orang benar, kebenaran itulah celaka yang bertumpuk-tumpuk itu. Para kan yang kau hormati, ya maaf ini mengenai perkembangan saya matur. Kembali lagi tentang sholawat.